Selamat hari Minggu gue ucapkan buat teman-teman yang lagi ada di rumah. Apa kabar guys? Gue percaya apapun kabar kalian, apapun yang lagi kalian hadapi, apapun yang lagi kalian alami, gue mau ajak teman-teman tetap bersuka cita. Oke? Yuk sekarang ambil tempat yang paling nyaman. Kalau kalian nonton ibadah online ini bersama keluarga atau lagi rebahan juga boleh gitu kan. Yuk kita mau ambil tempat yang paling nyaman, kita mau menyembah Tuhan hari ini. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Grandeur has quaked before, moved by the sound of his voice. The seas that are shaken and stirred can become unbroken for my regard. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you. It is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you. It is well, it is well. So let go my soul and trust in me. Let me still know His name. So let go my soul and trust in me. The words and we still know His name. So let go my soul and trust in Him. The words and we still know His name. The words and we still know His name. Read my soul. It is well. Read my soul. It is well. With my soul.
Gue mau minta Mazmur 43 ayat 5 ditampilin dong. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hari ini mungkin gue gak tahu apa yang lagi kalian hadapi, kita semua hadapi. Gue tahu hari-hari ini lagi sulit, tapi gue percaya firman Tuhan ya dan amin. Yes Tuhan. Hari ini tenanglah hai jiwaku. Ya. Firman Tuhan bilang. So, buat kalian yang lagi ngalamin banyak masalah sulit, lagi ngalamin banyak masa-masa sulit, tenanglah hai jiwaku. Aku bersyukur Tuhan, karena ku tahu Kau penolongku. Aku bersyukur Tuhan, karena ku yakin Kau selalu ada buatku. Ya. There is no one like you, Lord. There is no one like you, Lord. Yes Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau pintakan untuk jiwa kami tenang. Sebab kami percaya Tuhan, Kau yang jadi penolong kami Tuhan. Kau Allah di atas hidup kami Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you. It is well with me. Yes, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Yes. Kami katakan Tuhan, apapun yang lagi kami hadapi di hari-hari kami Tuhan, itu enggak membuat kami lelah terhadap Engkau, mencari Engkau Tuhan. Ya. Tenanglah jiwaku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya kalau Dia Allah yang menolong kita, boleh sama-sama katakan amin. Amin. What's up Zio? Apa kabar semuanya? Gue percaya kalian semua baik-baik aja di rumah, semuanya sehat-sehat aja. Happy Sunday everyone. Nah pada hari ini, apa sih kenapa gue berdiri di tempat ini gitu kan? Gue hari ini pengen ngobrol-ngobrol sama, gue gak sendirian doang, gue pengen ngobrol-ngobrol sama satu kakak di Zio. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol berdua dan kita akan sharing tentang apa sih yang kita lakukan selama masa-masa di rumah, selama kesibukan terakhir-terakhir ini. Nah yang pastinya yang kita obrolin masih seputar komunitas, masih seputar friendship, dan gue pengen tahu tentang kehidupan kakak ini, apa yang dia lakukan sehari-harinya, gimana dia sama teman-temannya, apa yang kita lakukan. Mau dengar? Yang pasti gue nggak sendirian hari ini, gue akan bareng-bareng sama dia, gue akan panggil, silakan maju ke depan. Kini ada Cili Dia yang bersama-sama dengan kita. Halo, apa kabar? Duduk-duduk, Ci. semua? Oke, ini buat teman-teman yang mungkin kayaknya udah lama deh Ci, kapan terakhir Udah lama banget naik ya. ke panggung Zio? Kayaknya tahun lalu. Tahun kali ya. lalu, Karena oke. kan terakhir juga baru lahiran, jadi Oh, iya. ibadah sih ibadah, cuman nggak naik ke panggung karena kan ngurusin baby di belakang. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin teman-teman teens mungkin familiar sama muka Cili Dia, tapi mungkin teman-teman youth atau teman-teman yang biasa ibadah di JGC udah lama nih nggak lihat
wajahnya Benar, Cili benar. dia sekarang Jarang mungkin. nongol. Betul, sekarang akhirnya lihat di YouTube gitu kan, di YouTube Pensil. Oke, nih Ci, berarti aku pengen mungkin boleh sharing-sharing dulu kesehariannya, kesibukannya. Mungkin tadi udah dapat sneak peek katanya baru punya baby gitu kan. Dengar-dengar baru ulang tahun juga, Iya, belum benar. lama Kemarin babynya. hari Jumat ulang Heeh. tahun. Nah makanya mungkin Cici boleh share kesehariannya ngapain sih, kesibukannya ngapain sih, apalagi ya. Ini kan masa-masa harus lebih banyak di rumah gitu kan dengan baby, mungkin lebih ekstra di rumah terus ya, mungkin boleh sharing lah kesibukannya apa Ci? Oke, jadi memang kerjaan udah di rumah terus ya, udah ibu rumah tangga udah lama sebenarnya. Jadi kerjaannya ya ngurusin anak, masak kayak gitu-gitu seputar itulah. Cuman sekarang mungkin jadi tambah effortnya karena kan anak-anak belajar di rumah. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya kan biasa cuman diantar, di drop, habis itu saya bisa nafas dikit ya, si baby Mana-mana. masih tidur gitu kan, masih kecil, masih 1-2 bulan, 3 bulan, masih oke. Cuma sekarang jadinya extra effort, harus bangun pagi-pagi, siapin dulu bahan sekolahnya, Oke. siapin gadgetnya, siapin semua-muanya lah. Terus si baby juga udah makin gede, udah makin aktif, jam tidurnya juga udah semakin berkurang gitu. Jadi harus ngurusinnya lebih ekstra, apalagi Ya, sudah ya. mulai crawling, sudah mulai jalan. Nah, itu aja sih seputar anak, seputar rumah. Ya gak ada lagi sih, itu doang. Oke, berarti emang cukup fokusnya cukup terkesana gitu ya, Iya. ke 3 anak gitu kan. Benar. Wow. Oke, nah aku mau nanya nih, ada satu pertanyaan. Apakah kesibukannya si Lydia dari pagi sampai malam ngurusin anak tuh berpengaruh sama pribadinya si Lydia, mungkin dalam sisi rohani, dari sisi sosial, atau dari sisi ya mungkin ya ada nggak sih pengaruh gitu kan, apalagi harus di rumah aja gitu kan dengan segala kesibukan yang ada. Pengaruh banget kalau menurut Oke. aku. Basically gue nih introvert sebenarnya, maksudnya nggak terlalu yang harus bersosialisasi, nggak harus yang selalu keluar, sebenarnya fine gitu loh dengan kondisi ini. Tapi jadinya ada masa-masa ya tertekan juga gitu loh. Biasa kan dulu masih bisa ke mall, masih bisa jalan bareng anak-anak sama suami, terus masih ada komsel di rumah, jadi masih bisa ketemu teman-teman gitu, masih bisa ketemu anak-anak teens, kadang mereka komsel di rumah. Terus ibadah juga masih bisa say hi, ngobrol-ngobrol sama mereka. Tapi sekarang ya jadi nggak bisa gitu. Dan sempet kayak saya ngerasa di awal-awal kayak saya ngeblok diri saya sih, lebih ke arah kayak gini. Saya ngerasanya gini, ini not my style gitu loh. Kalau gua harus Zoom, gua harus video call misalnya untuk catch up dengan mereka, kayaknya ini bukan style saya banget gitu. Saya lebih suka yang one on one ketemu gitu, kayak ngobrol kayak gini kan lebih asik ya. Sedangkan kalau by phone kan beda gitu loh, beda feel-nya. Jadi sempet yang nggak touch sama sekali gitu, nggak touch secara sosialnya, nggak jalan sama sekali gitu. Oke. Nggak ketemu siapa-siapa, paling keluarga-keluarga aja, karena kan memang kita juga harus jaga jarak ya, nggak Yes, bisa betul. terlalu deket ya. Nah efeknya apa? Jadinya karena nggak berhubungan sama orang, care-nya jadi turun dan hubungan ke Tuhannya juga jadi down banget gitu. Oke. Jadi nggak sate, jadi Oke. males doa, jadi lebih kayak ya macam-macam lah ya, efeknya jadi ke pribadi juga ya, responnya udah salah, macam-macam lah gitu sih. Oke. Jadi ngefek banget, jadi Yes. bisa dibilang kayak kering sosial, kering rohani Iya, juga gitu iya, kan. mm-mm. Secara mental juga capek seharian gitu kan. Oke. Kalau lu sendiri gimana Shell ngalaminnya? Jangan cuma gue doang yang Oke. ngomong ya, benar ya. Nah, kan kita Shell ini gimana? ngobrol-ngobrol, jadi nggak boleh aku Iya. interview. Gue juga boleh nanya kan Iya, Shell boleh. ya? Nggak dilarang. Kalau aku awal-awal happy sih, maksudnya ada waktu di rumah, bisa ngelakuin banyak hal gitu kan, banyak hobi-hobi baru. Tapi setelah sekian bulan, kayaknya mulai capek gitu ya. Akhirnya ngerasa mager sih. Itu kayak mungkin itu kata yang paling tepat mendeskripsikan masa-masa minggu-minggu terakhir gue ini, kayak gue mager. Terus ada 2 nih Ci, jadi kayak merasa ya relate banget sama Cili, dia ngomong kayak lebih malas peduli sama orang, lebih malas catch up sama orang, ujung-ujungnya jadi pribadi yang lebih egois, lebih individualistis, tapi agak labil sih. Karena sebenarnya kalau Cici kan cenderung introvert gitu, aku cenderung ekstrovert, jadi sebenarnya seneng gitu loh kalau bisa ngobrol-ngobrol sama orang segala macam. Jadi
ada masa-masa di mana nggak mau ngomong sama siapa-siapa, individualistis, egois aja, tapi ada masa-masa juga ngerasa kayak kok gue ngerasa lonely atau sepi, kangen teman-teman gitu kan, pengen ngobrol sama teman-teman, pengen jalan-jalan gitu kan, pengen atau enggak kerja pun pengennya rame-rame gitu. Jadi labil gitu lah, jadi kayak nggak jelas gitu maksudnya. Egois iya, tapi kesepian iya, tapi mager iya, nggak tahu lah mau ngapain. Campur-campur aduk ya. Campur-campur aduk. Nah ini gue nggak tahu sih maksudnya. Nah tapi relate juga tadi Cili dia ngomong sampai ngefek ke malas doa atau malas saat teduh, malas baca firman. Nah gue nggak tahu nih teman-teman ngalamin apa selama ini gitu kan. Gue percaya ada up and down-nya. Ini kita cerita down-nya kan, pasti ada lah sukacitanya Ya, di pasti rumah ada sukacitanya. Tapi ini salah satu down yang kita ngalamin di beberapa bulan terakhir ini. Nah gue nggak tahu teman-teman ngalamin apa. Pastinya kita punya cerita yang berbeda-beda, up and down yang berbeda-beda. Tapi hari ini kalau teman-teman ikutin ibadah Zil terus setiap hari Minggu, kita banyak sharing tentang apa sih pentingnya community, apa sih pentingnya komunitas. Gue pengen bawa kita flashback ke beberapa minggu yang lalu. Ada satu quote yang sampai detik ini masih nyantol di pikiran gue tentang satu quote sharingnya Kak Berry beberapa minggu yang lalu. Kak Berry di situ itu ngomong ada quote gini, the only way to have a friend is to be one. Artinya adalah ketika kita mau punya teman, kita harus terlebih dahulu jadi seorang teman dulu buat teman-teman kita. Nah, quote ini stuck banget di otak gue gitu kan, kayak karena apalagi tiap minggu kita ibadah bahasnya komunitas, bahasnya friendship gitu kan. Jadi banyak buat gue berpikir, apakah gue sudah jadi teman yang baik sih buat teman-teman gue? Apakah gue sudah jadi teman yang benar, teman yang membawa pertumbuhan buat kehidupan teman-teman gue atau enggak? What kind of friend gue ini, what kind of friend gitu. Jadi ya itu baik gue berpikir gitu kan. Dan maksudnya karena ya itu Ci, karena kita jadi malas bersosialisasi gitu ya. Jadi kayak merasa apa jangan-jangan komunitas udah jadi second priority apa? Gitu kayak merasa ya udah asik sendiri gitu. Iya benar sih, gue juga jadi kayak bukan berlindung sih, kayak pakai alasan gue kan sibuk ngurusin anak-anak gue gitu loh, keseharian gue tuh udah banyak banget yang harus gue lakukan gitu. Gue jadi kayak make itu sebagai tameng gue untuk ya gue ngurusin udah banyak hal nih, masa iya gue harus ngurusin orang lain lagi dalam arti gitu, gue harus catch up lagi dengan orang lain gitu ya. Tapi di satu sisi gue ngerasa gue juga butuh sih. Yes. Karena jadinya kalau gue sibuk dengan urusan gue sendiri ya, gue ngerasa sendiri juga. Gue gak bisa share ke siapa-siapa. Kalau lagi Ya paling, tertekan, ada masalah gitu terkadang ya. kan capek ya ngadepin rutinitas yang itu-itu aja kan. Ngadepin apalagi ketemu sama ya anak-anak, suami, itu-itu aja gitu loh. Jadi terkadang ngadepin masa-masa yang kayak aduh gue butuh waktu gue sendiri, atau gue butuh butuh tenang sendiri gitu, atau enggak mungkin ngobrol sama orang lain ya, nggak yang harus sendiri, tapi ngobrol sama orang lain di luar orang-orang yang di rumah gua. Yes. Gitu sih. Oke. Nah, berarti teman-teman kita sebenarnya semuanya agree gitu kan, mau kalian personality-nya apa, karakternya apa gitu kan. Kita semua sama-sama agree kehidupan kalian kayak apa, sekolah, kerja, berkeluarga gitu kan, ibu rumah tangga dan segala macamnya. Kita butuh masa-masa sendiri, tapi kita juga butuh sekali komunitas dan teman, bersosialisasi. Benar nah itu penting. Nah pertanyaan gue gini, komunitasmu tuh komunitas yang seperti apa? Ada satu ayat yang terkenal banget, yang selalu dipakai ketika kita lagi ngomongin friendship. Boleh silakan ditampilin. Ayatnya ngomongin tentang Amsal 17 ayat, ngomongin tentang 1 Korintus 15 ayat 33. Ayatnya ngomong kayak gini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah sekarang kita kalau ditanya, lihat ke sekeliling kita, ke orang-orang terdekat kita, mungkin 5 orang terdekat kita, pergaulan yang seperti apa sih yang kita punya, komunitas yang seperti apa sih yang kita punya, dan lewat komunitas itu kebiasaan apa sih yang kita bangun. Karena ayatnya ngomong pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Berarti ketika kita berada di pergaulan yang benar,
justru akan mendukung dan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri kita. Setuju sih? Setuju banget, setuju banget. Ya mungkin kalau kita ya, gue percaya ya kita mungkin punya banyak teman. Yes. Cuman teman seperti apa sih? Kalau kalian ingat juga di ibadah-ibadah sebelumnya, Kak Berry, Kak Stevi juga udah ulang gitu loh di ibadah 2 minggu lalu ya, benar Iya. ya. Kak Stevi ada ngebahas soal kayak level-level friendship gitu loh. Ingat ya, mungkin kalian punya banyak casual or close friends yang which is kalian bisa share the same interest, value yang sama, hobi yang sama. Itu mungkin banyak gitu loh. Coba cek grup WhatsApp ya, WhatsApp atau lain gitu. Pasti banyak banget grupnya. Benar-benar. Even gua emak-emak di rumah pun banyak gitu loh grup WhatsApp gua. Grup ibu-ibu komplek mungkin. Grup emak-emak sekolahan, mama sekolahan. Tapi ya gitu loh. Just sebatas gitu doang gitu. Nah, ada satu level gitu yang lebih deep, lebih atas dibandingkan just casual or close friend gitu. Kalau kalian ingat itu namanya intimate friends ya, Yes, intimate intimate friends. friends. Nah, apa sih yang ngebedain intimate friends dengan just casual or close friends gitu? Poin-poin yang kena buat gue intimate friends itu adalah kita tuh sama-sama berkomitmen untuk kita bertumbuh dalam hal karakter ya, dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi sebagai teman tuh terkadang kan kita, kalau gue pribadi nih, gue sering ngalaminnya kayak gini. Gue mengasihi teman gue, gue nggak mau dia sedih, gue nggak mau itu. Jadi ya kita happy kan ya, maksudnya ngobrol ini. Cuman di satu sisi gue ada temen, satu grup temen semasa dari SMP bahkan sampai SMA sampai sekarang kita semua sudah berkeluarga, itu masih gitu loh, masih catch up, masih ada grup gitu. Cuman gue ngerasa itu belum sampai intimate friends gue. Kenapa? Karena kita nggak sama-sama bertumbuh dalam karakter yang lebih baik. Dalam arti gini, ketika teman gue salah, gue diem aja. Gue just jadi pendengar yang baik. Nangkep ya maksudnya? Ketika kita jadi intimate friends, kita tuh mau teman kita bertumbuh jadi lebih baik. Seharusnya seperti itu. Dengan cara apa? Ketika dia salah, kita berani tegur dong. Kita berani menegur dia supaya dia tahu dia salah dan dia bisa berubah gitu kan, bertumbuh kan. Nah itu pun gue alamin dari mereka ke gue ya biasa aja gitu loh. Kita nggak ada proses saling menegur satu sama lainnya itu loh. Nggak ada kalau firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah proses itu yang nggak ada gitu. Cuma sekedar ya ada buat satu sama lain, dengar-dengar curhat-curhatnya gitu-gitu doang ya. Just sharing thought gitu, sharing interest yang sama-sama. Cuma sharing menurut gue kayak gini, menurut gue gitu, tapi nggak ada deepnya. Nggak ada deepnya gitu sih. Itu sih yang paling kena buat gua gitu. Kalau menurut lo intimate friend itu seperti apa, Syal? Setuju banget sih, maksudnya ya temen boleh banyak ya, dimanapun gitu, di sekolah, di kuliah, di kerjaan, di komplek, di gereja, temen komsel gitu kan. Even temen nongkrong pun ya ada-ada aja gitu kan, tapi level of kedalamannya mungkin ya, tingkat kedalamannya itu menentukan gitu. Maksudnya gue merasakan gitu, bisa aja teman-teman yang nongkrong setiap minggu sama gue belum tentu punya kedalaman yang dalam banget sama gue juga gitu. Kayak nggak menentukan gitu loh, sering ketemu juga nggak menentukan, apalagi sekarang udah makin susah ketemu gitu kan. Kuantitas versus kualitas ya. Yes, betul. Jadi kayak sekarang lagi balik lagi ke kualitas pertemanan gua tuh yang dalam tuh, gue pikir sama siapa dan apakah itu dengan teman yang benar atau enggak gitu. Nah terus ada lagi yang aku rasa, kalau Cici tadi ngomongin tentang gimana besi menajamkan besi, saling menegur satu sama lain. Nah misalnya aku juga ada ngerasa gini, kadang kita punya teman yang kita bisa sering nyaman ngobrol sama mereka karena cuma punya value atau punya hobi, punya interest yang sama. Contohnya ngomongin bola bareng, ngomongin drama shopping Korea, bareng, drama film Korea. Korea bareng, ngomongin game bareng, main bareng gitu kan tiap malam. Saya kalau cowok-cowok kan suka gitu kan, main game tiap malam gitu, kata ngobrol gitu kan. Tapi kepada siapa kita nyaman, terbuka, sampai transparan gitu. Yes, benar. Sampai ya maksudnya hal-hal yang jadi pride-nya kita, hal-hal yang jadi gengsinya kita gitu kan, kita berani buka itu sama temen yang kayak apa sih gitu. Apakah kita punya intimate friends yang kita nggak takut untuk terbuka, karena ya firmannya ngomong kalau misalkan kita terbuka gitu kan, ada pemulihan, ada pertumbuhan gitu kan,
karena di dalam Tuhan tuh terang gitu, bukannya Yes. yang ditutup, ada ruang-ruang yang ditutupin gitu kan. Jadi tapi terbuka kepada siapa itu juga penting gitu, nggak asal terbuka sama semua orang aja. Jadi menurut gue ya gitu, teman yang bener-bener intimate friends itu teman yang aku bisa terbuka, dan ketika aku terbuka aku nggak dihakimi, aku nggak maksudnya kita nggak, bukannya malah dihakimi, diomongin, dibikin makin down, tapi justru walaupun ditegur makanya ada ya bisa aja lah ada konflik ataupun ada gesekan segala macam, tapi saling bertumbuh bareng-bareng gitu. Benar banget. Mungkin gue juga perlu garis bawain keterbukaan yang seperti apa sih? Keterbukaan yang 100% loh. Kalau ada kayak bantaran 0,1% aja yang lu tutupin, menurut gue itu belum terbuka. Karena beda gitu. Terkadang mungkin kita ngerasa gue udah ceritain semua kok sama temen gue gitu. Gue udah cerita, ya gue lagi kesel sama ini, gue gak suka sama ini gitu-gitu. Menurut gue itu masih kayak cetek gitu loh. Tapi yang bener-bener 0,1%-nya ini nih, yang bener-bener hanya lu dan Tuhan yang tahu, tapi lu berani ceritain. Nah itu baru bener-bener lu terbuka gitu loh. Gitu sih, itu Sedalam itu ya, sedalam itu gitu loh. Oke, oke. 0,1% ini nggak boleh lu simpen. Kalau masih ada, menurut gue itu lu belum terbuka ya. Makanya keterbukaannya itu 100% loh. Jangan ada yang sedikit pun lu simpen sendiri gitu. Itu sih yang perlu. Nah, untuk kita bisa ngelakuin ini semua, tentunya penting dong untuk kita juga bangun kebiasaan yang bareng-bareng gitu loh. Yes. Kita harus nggak cukup untuk kita ketemu gini, kita ketemu secara tubuh kita, secara jiwa kita dengan kita share interest, tapi kita juga penting untuk kita ketemu secara roh, benar ya? Benar ya Shell? Kalau nggak, setuju. ya gimana gitu loh, masih ya mungkin part roh ini juga bisa jadi 0,1% yang belum kita mau serahin kan? Right. Jadi nggak cuma tubuh, nggak cuma jiwa kita yang sama, tapi kita juga ibaratnya apa, frekuensi rohnya juga harus sama. Nah gimana caranya? Boleh mungkin itu, deh. Gimana caranya? Gimana caranya ini? supaya satu roh ya Shell Yes. ya? Mungkin cerita sedikit yang kita sudah praktekin ya, Oke, nggak cuma oke. berdua, tapi sama satu lagi sama Kak Yeni juga. Yes. Jadi kita berkomitmen. Kenapa gue garis bawain sih berkomitmen? Ya, karena kalau tanpa komitmen nggak bisa jalan. betul sekali. Jadi kita sama-sama berkomitmen untuk kita doa bareng ya. Doa bareng. Kalau kita sih yang kita praktekin kita pagi. Cuman sebenarnya waktu nggak masalah ya. Anytime tuh bisa lah. Kalian mau malam, kalian mau siang. Cuman kan kita banyak aktivitas juga. Jadi kita choose pagi. Kita doa bareng. Kita doa sama-sama. Apa aja sih sebenarnya yang kita doain ya? Gak yang terbatas sama masalah kita, gak terbatas sama pergumulan kita, tapi kita juga berdoa buat teman-teman, buat komunitas, buat gereja, bahkan buat negara kita gitu loh. Kita doa bareng, kita satuin lah apa sih yang Tuhan mau gitu, gerakin kita bareng-bareng gitu sih. Benar. Udah berapa lama Syal? 2 bulan? 2 bulan? Hampir ya? Hampir 2 bulan ya. Kurang lebih 2 bulan. Mulus gak sih? Ini buka borok ya? Iya. Buka borok ya? Ini kelihatannya wah 2 bulan, doa gitu ya. tiap hari. Keren doa tiap hari, jeng, jangan salah. Kadang telat bangun, kadang males. Tantangannya nih ya, kita mungkin cerita kali ya, ini nggak yang sekedar keren-keren Ya. dikotbahin gitu, di sharing-sharing. Karena udah jalanin 2 bulan, jadi ya mungkin kita share gitu ke teman-teman apa sih up and down-nya gitu ya. Kalau dari aku sendiri, ya jujur aja males sih. Sama Shell. Males kayak. Bangun paginya berat ya. Ya. Lah kalau Cici kan masih mending ya, masih mungkin emang biasa bangun pagi iya. karena ngurusin anak sekolah, siap-siap Joey Cat gitu kan. Cat belum Joey ya, Joey mau sekolah gitu kan. Aduh kalau aku gitu kan, ya Tuhan udah tidurnya malam. Tapi justru Ci, karena ini tuh kayak kadang ada kebiasaan baru gitu loh, kayak oh ya nggak boleh tidur terlalu malam. Kayak belum berhasil sih, tapi kayak ada urge gitu lah, kayak ada urge, oh ya harus bangun pagi. Jadi kayak emang tidurnya jadi membiasakan diri bangun pagi, first thing berdoa. Misalnya gue juga dulu kayak gitu kan, kayak bangun doa pagi sendiri gitu kan. Tapi biasanya tuh kalau doa pagi sendiri kayak asal lewat aja gitu lah Ci. Lebih males ya. Iya ya, kayak cuma sekedar Tuhan terima kasih untuk hari ini, yaudah gitu, kayak maksudnya ya udah asal lewatnya, kayak cuma template gitu lah intinya. Tapi gue menemukan gue ternyata bisa berdoa seperti ini di pagi hari. Jadi melek, first thing yang gue lakuin doa, dan doanya sungguh-sungguh gitu.
Dan jadi gue juga kayak cukup amazed sama diri sendiri gitu. Terus selain males ya, kadang bingung harus doa apa sih? Bener. Kadang karena udah tiap hari gitu ya, Iya. kadang-kadang ya, mau doain apa lagi ya? Gue lagi nggak ngalamin apa-apa hari ini gitu. Apa yang mau gue doain ya? Cuman once kita sudah mulai ya, itu ngalir gitu aja gak sih? Berasa Yes, gak sih? yes. Maksudnya ada aja gitu yang didoain tanpa kita pikirin sebelumnya. Terkadang kan kita kalau mau doa bareng, kalau kita dulu Zil tiap Selasa kan kita mikir dulu ya, kita berdoa apa ya? Itu kan mungkin banyak list kita gitu Ya, yang mau bisa didoain. panjang Karena gitu bisa kan doa. panjang kan. Cuman kan ini kita udah doa tiap hari, bingung gitu loh mau doa apa. Tapi ya ketika kita sudah connect sama Tuhan itu ngalir aja sih. Apa aja juga kita doain sih, dan terkadang ya doanya itu aja juga nggak masalah kan, benar ya, doanya itu aja juga nggak masalah. Kalau Betul. gue juga selalu doa karena gue belum menang nih, karena gue belum menang dalam hal kesabaran sama anak-anak. Nah tiap hari tuh gue bisa dibilang gue emosi gitu loh sama anak-anak, gampang kepancing banget. Jadi tiap hari ya tiap pagi tuh gue doa gitu loh, gue minta kesabaran dari Tuhan gitu loh. Ya it's okay gitu loh, gak usah pikirin gue mau doain apa ya, Ya, nggak ya, penting gitu loh. Betul. Doanya ngalir aja udah. Malah di sini kita sama-sama belajar untuk komit berdoa sama satu isu yang emang itu kita lagi struggling setiap hari gitu kan. Mungkin entah kalian struggling sama pekerjaan, sama tugas-tugas yang numpuk, sama konflik sama orang tua, papa mama atau kakak adiknya kalian. Doain mereka terus gitu tiap hari. Like sampai ada kemenangan, sampai diri kita juga ngalamin perubahan. Kita tiba-tiba ngerasa, oh iya responnya udah berubah loh setelah gue seminggu doain keluarga atau seminggu doain kerjaan, ada respon yang berubah dari diri gue gitu. Bukan orang lain ya yang hanya berubah, tapi pertama-tama kita berubah dulu gitu. Terus aku juga ngalamin keterbukaan gitu loh. Kadang kan mau doa, contohnya mau doa buat masalah pribadi, ya mau gak mau kan abis doa atau sebelum doa ujung-ujungnya cerita kan kayak, kenapa? Atau Cili dia abis doain apa, terus kayak, kenapa tadi doain tentang hal ini, emang lagi ngalamin apa, terus setelah doa cerita, jadi ngobrol-ngobrol. Jadinya saling deket ya. Iya. Karena udah doa bareng satu roh, tapi secara tubuh dan jiwanya juga jadi Kebangun ya. kebangun gitu loh, nggak cuman rohnya aja. Terus habis selesai doa, oke bye gitu, nggak juga. Iya. Nggak juga, habis itu kita cerita lebih deep. Ini ada satu yang lucu ya, Oke, gue juga oke. kaget ya. Gue juga kaget nih. Jadi waktu itu memang ketika doa, ini awal banget gitu loh. Tuhan tuh gerakin gue untuk cerita. Jujur nih, sama Sela, sama Kak Yeni itu just hubungan pelayanan ya awalnya, bener-bener pelayanan. Nggak ya just casual or close friends doang gitu yang kita asik ngobrolin Zil, ngobrolin apapun itu. Cuman ya gitu, nggak sampai ke tahap intimate. Ngobrol sering, bercanda sering, ya that's it gitu kan. That's it gitu, udah gitu. Nah ini lucu banget gitu ketika gue akhirnya digerakin untuk gue bercerita tentang hal ini. Terus respon mereka dong di satu grup leaders nih, even yang cowok-cowok ya, nggak cuma yang kita yang cewek-cewek, yang cowok-cowoknya ngomong, Lid, lu punya kokoh? What? Gue bilang, gila ini selama berapa tahun ya gue di Zil, 5-6 tahun ternyata gak ada yang tahu gue punya kokoh saudara-saudara. Mungkin teman-teman Zil juga belum tahu ada informasi penting Cili dia ternyata punya kokoh. Wah ini gue kayak ketampar sendiri gitu. Lu selama ini gue kagak cerita ya. Selama ini gak ada yang tahu keluarga gue ya. Gue punya kokoh dan gue punya adik cewek gitu loh. Gak ada yang tahu sama sekali. Dan bahkan ada yang mengira gue punya cici. Gue gak punya cici, itu adik gue. Itu adik gue cewek gitu. Lucu sih jadinya, jadi kayak ngerasa, oh selama ini kayak Tuhan tuh baru bukain gitu loh untuk kita tuh semakin dekat satu sama lain gitu. Gak cuma just hubungan hahaha doang, ketemu sebulan sekali ngomongin pelayanan, gak cuma itunya doang gitu, tapi benar-benar tahu more deep tentang kehidupan masing-masing sih. Itu sih berasa banget ya. Gitu, jadi lebih deket, beda gitu loh, deketnya beda sama yang dulu deketnya ya deket gitu, cerita ngobrol biasa gitu, oke gitu, tapi deketnya ini deket lebih nyaman gitu loh, deket yang lebih nyaman gitu loh. Betul. Seru sih. Seru. Kalau aku ya belajar tentang gini. Jadi selama ini ya Ci, maksudnya aku tuh kadang punya kepengen untuk, aku tuh punya kerinduan, misalnya aku sering berdoa buat orang-orang lain gitu kan. Tapi kayak kadang tuh sisi manusiawi atau sisi egois atau sisi malesnya tuh masih ada, sehingga itu cuma hanya sekedar niat saudara-saudara ya. Kayak atau enggak sekedar kalau ingat aja doain orang lain. Tapi ketika
misalnya ketika aku coba komitmen doa bareng-bareng sama Celidia sama Cieni gitu kan, ada di masa-masa kayak Tuhan aku pengen doain apa lagi ya gitu kan, aku kayak nanya kayak Tuhan aku perlu berdoa buat apa lagi gitu, terus Tuhan ingetin nama-nama yang gak pernah terpikirkan sebelumnya, bisa nama-nama orang yang awal-awal mungkin nama-nama teman-teman dekat, awal-awal nama-nama teman-teman sesama Faskom, Komsel, anak-anak dekat, anak-anak murid gitu kan, tapi lama-lama Tuhan kasih nama yang gak terpikirkan sebelumnya, yang udah jarang ngobrol, atau misalkan tiba-tiba udah gak pernah chatan, gak pernah catch up, tiba-tiba Tuhan ingetin berdoa buat dia, selesai doa siang, berapa lama kemudian aku chat, terus kita jadi ngobrol-ngobrol, ternyata dia lagi ngalamin ini gitu. Jadi kayak gak hanya sekedar pertumbuhan pribadi, tapi juga dapetin buat orang lainnya. Yes. Up, in, dan out-nya Yes. komplit ya Shell. Yes. Up pastinya ketika kita doa kita connect dong sama Tuhan. Kalau enggak, lu nggak bisa ya mau doa seperti apa gitu loh kalau lu nggak connect sama Tuhan. Up-nya kita dapet, in-nya tuh kita bertumbuh secara kita sendiri gitu loh. Yeah. Dan ya kita saling menguatkan gitu satu sama Yes. lain ketika doa kita ngadepin masalah, ya kita saling mendoakan juga gitu. Kita saling nguatin satu sama lain, saling support, salingnya cerita gitu. Dan gak lupa gitu, outnya juga harus Tuhan ingetin gitu loh outnya. Mungkin selama ini yang kalau kita awal-awal tadi ngobrol mager ya, gue mager gitu loh kontak orang, nanya kabar gitu-gitu. Tapi ya ketika kita doa ya Tuhan ingetin, coba deh doain dia, kontak deh, just say hi, ya respon dia ya urusannya dia lah, yang penting kita lakuin bagian kita gitu loh, gitu sih. Jadi kalau misalnya ditanya apa pertumbuhan yang paling berkesan yang Celidia alamin ketika lewat doa bersama ini? Tadi gue udah sempet singgung ya, Tuhan kayak dorong gue untuk gue bercerita tentang sesuatu, dan Tuhan bukain hal ini gitu loh. Jadi gue pernah ngalamin hal yang gak enak gitu sama koko gue. Oke. Disalahin lah, pokoknya intinya disalahin, tapi gue ngerasa gue nggak bersalah. Cuman akhirnya at the moment ketika gue dibilang gitu, oke lah, gue minta maaf gitu kan, gue minta maaf, tapi ya udah, gue pikir masalah selesai kan, gue pikir masalahnya selesai, ya udah biasa aja. Tapi setelah gue pikir-pikir ya, Tuhan coba kayak kasih inget gue lagi tuh, ternyata respon gue tuh masih belum bener gitu loh. Koko gue nggak marah, gue nggak kesel yang gimana, tapi respon gue tuh jadi kayak ada koko gue nih, gue nggak boleh salah, ntar gue disalahin lagi gitu loh. Nah ternyata itu membekas gitu loh, buat gue pribadi tuh membekas gitu loh. Jadi Tuhan ingetin kalau gue tuh belum bener-bener rilis pengampunan yang bener-bener mengampuni, just kayak melupakan gitu. Mungkin melupakan, oh iya dia koko gue udah minta maaf, selesai gitu kan. Tapi ternyata jauh di dalam hati gue tuh gue belum mengampuni dia gitu. Akhirnya pas doa itu ya gue lepasin gitu loh pengampunan, gue sampai nangis-nangis, ya iya Tuhan kayaknya memang ya gue masih belum mengampuni gitu. Oke. Ya udah akhirnya gue rilis gitu loh pengampunan di situ. Ya gue percaya sih mungkin ketika gue rilis pengampunan kalian juga sering ngalamin ya, mungkin ketika ada orang yang nyakitin kalian udah ngampunin, kalian ngerasa udah fine aja, tapi ya nggak semudah itu kan ya. Mungkin di ucapan gampang, tapi ya itu proses. Tapi gue percaya sih ketika gue udah rilis itu ya Tuhan yang akan bekerja, sisanya Tuhan gitu loh. Tuhan yang akan mampuin gue, bukan gue lagi, bukan kekuatan gue lagi untuk gue misalnya nggak takut ya gue mau, intinya gue udah ngerasa ya gue mau biasa aja gitu, karena ya gue nggak mau simpan ini jadi luka gue gitu. Gue mau mengampuni, itu sih yang paling berasa banget gitu loh. Ketika gue doa Tuhan ingetin itu. Dan itu udah berlangsung lama loh. Dan baru di reveal lagi sekarang. Yes, baru Tuhan bukain bahwa lu tuh masih belum beres loh, hati lu masih belum beres. Dan gue percaya dan gue imanin ya, ketika gue setia terus untuk ngelakuin ini ya, gue mau Tuhan terus bukain gitu. Apa sih hal-hal di dalam hati gue yang masih belum beres? Gue mau terus bertumbuh. Gitu sih. Nice. Kalau Sheila sendiri gimana Sheila? Pengalaman apa sih yang paling berkesan nih selama 2 bulan lah ya? Mungkin kedepannya bakal banyak lagi gitu yang Tuhan akan bukain gitu. Kalau dari gue sendiri, salah satunya itu sih, maksudnya kalau teman-teman sempat dengar sharing gue beberapa bulan yang lalu, udah lama gitu kan, Tuhan lagi emang ngingatin baik tentang orang-orang gitu kan, tentang gimana
waktu-waktu gue di rumah ini bukan jadi tembok buat gue, tapi untuk gimana hatinya Tuhan untuk orang-orang tuh nggak terbatas oleh batasan-batasan apapun yang kita lagi alamin gitu kan sekarang. Jadi tapi ketika gue mulai kembali lagi sibuk dengan urusan gue sendiri ya, bukan gue sibuk secara waktu ya, kadang disibuk-sibukin aja gitu loh, ngerti gak sih, kayak Biar nggak boring ya. iya, kayak kadang ya bukan jadi kerjaan ataupun kesibukan pribadi itu bukan, yes kadang beneran sibuk, tapi kadang tuh jadiin alasan aja gitu buat gua egois gitu. Jadi kayak itu gua jadi kayak tembok yang gua bangun gitu, tapi ya itu Tuhan ingetin untuk Sal, ayo doa lagi buat orang-orang. Sal, ayo spend time waktu lagi sama anak-anak muridmu, sama anak-anak komsamu gitu, karena ya itu struggling yang gue alamin akhir-akhir ini sih, dan Tuhan ingetin itu. Dan ya gue belum yang sampai maksudnya ini proses up and down yang akan terjadi terus menerus, tapi gue percaya, gue bersyukur ada pertumbuhan pelan-pelan itu dalam hidup gue, itu sih. Gitu. Nah ada satu terakhir teman-teman sebelum kita tutup, ada satu ayat di Amsal, ayatnya mungkin teman-teman ini akan jadi ayat dimana setelah dengerin sharing hari ini, what next sih? Kayak what's next? Kayak apa yang harus kita lakukan gitu. Ayatnya ada di Amsal 17 ayat 17. Ayatnya berbicara seperti ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang saudara dilahirkan untuk menolong kita pada masa kesulitan. Ya, amin. Jadi ayatnya ngomong menaruh kasih setiap waktu. Dan sekarang pertanyaannya, waktu-waktu yang kita punya sama sahabat-sahabat kita, mau kita gunakan untuk apa? Mau kita gunakan untuk main game bareng setiap hari, boleh-boleh aja. Mau digunakan untuk ngobrol-ngobrol, curhat-curhat, mau digunakan untuk shopping bareng, digunakan untuk hahaha bareng, it's fine. Tapi apakah hanya itu? Atau waktu yang kita punya ini kita gunain sama sahabat-sahabat kita untuk kita bertumbuh, menyatukan roh, berdoa bareng. Yes, bener banget sih. Ya balik lagi, kita punya teman banyak gitu. Dan waktu kita terbatas loh. Sehari itu cuma 24 jam. Ya. Bener nggak? Lu mau pakai itu buat apa gitu? 24 jam, 8 jam aja udah buat tidur malam. Sisa cuman tinggal 22 ya? 24 17. Aduh, hitungannya jelek ya, maaf ya. Udah lama gak sekolah nih. Ya, sisa waktu itu lu pasti pakai buat kerja ini. Macam-macam lah, cuman ya ini buat diri kalian sendiri sih, bukan untuk buat orang lain juga gitu loh. Kalian butuh untuk kalian juga bangun pribadi kalian. Ya. Seperti yang gue alamin gitu, mungkin gue tidak, waktu yang gue berikan buat doa bareng Sela atau Kak Yeni bukan buat mereka juga, tapi buat gue juga gitu loh, seperti yang gue alamin sendiri gitu kan. Tuhan bukain banyak hal gitu, itu buat gue sendiri gitu. Tuhan buat pertumbuhan di setiap kita, tapi Tuhan pakai orang lain, sahabat kita untuk bangun kita, untuk benar. Kalau kita down, Tuhan bangkitin lagi, Tuhan pakai komunitas dan sahabat-sahabat terdekat kita gitu. Kebayang gak sih kalau kita coba ngejalanin itu semua sendiri gitu loh. Gak heran banyak orang di luar sana ngalamin depresi, depresi, stres gitu, banyak banget gitu loh. Hari-hari ini kan kalian sering denger gitu. Yes. Maaf ya, banyak yang bunuh diri, banyak itu karena apa? Mereka gak punya sahabat, mereka gak punya tempat untuk mereka bisa cerita masalah mereka. Ya. Mungkin mereka punya close friend, tapi ketika dia ketemu sama close friendnya pakai topeng. Bener gak sih? Bener. Jadi ya coba deh nextnya apa gitu kan. Kalian udah denger nih, ini pengalaman kita ya. Mungkin kalian akan ngalamin hal yang berbeda dari kita gitu. Betul. Oh mungkin kita disatukan doa bareng karena awalnya disuruh gitu. Mungkin gitu kan, awalnya gitu kan, kita diinfokan oleh pendeta, udah kalian doa bareng deh sebagai leader gitu. Kalian mungkin punya kisah yang berbeda dengan kita. Gak harus sama. Gak harus sama alurnya ya. Tapi tangkep deh spiritnya apa yang kita lakuin gitu loh. Ketika kalian dengar cerita kita hari ini, terus Tuhan gerakin, kalian ada keinginan untuk, gue juga pengen dong doa bareng sama temen gue gitu. Kalian gak usah mikir
gimana ya mulainya ya, sama siapa ya, Awkward gak ya? awkward nggak ya? Menurut gue itu just gimana ya, itu hal-hal yang akan membatasi kalian untuk Ya. bergerak gitu loh. True. Kalau boleh awal cerita juga kita mikir kan, aduh, ya ini juga sempat ngomong, aduh nggak dekat sama Lydia gitu. Ya sama, gue juga nggak dekat gitu kan. Terus gue tipe yang tertutup gitu, introvert. Gue lebih suka dengerin orang cerita daripada gue yang bercerita. Tapi ketika kita jalanin ternyata nggak seaneh itu Yes. kok. Justru kita bisa lebih dekat lagi satu sama lain gitu loh. Jadi menurut gue jangan pikirin teknis. Ternyata banyak hal-hal yang gak esensi, yang kita pusingin ternyata meribetkan diri kita Iya. sendiri pas dijalanin. Ya intinya cuma Tuhan mau ada kesepakatan dalam doa, ada kesepakatan dalam persahabatan dan komunitas. Ada penyatuan roh, ada pertumbuhan bareng-bareng sahabat gitu. Intinya itu, that's it. Yang penting kalian cari orang yang punya hati yang sama Yes, dengan kalian, yang betul. mau sama-sama komitmen. Karena kalau nggak sama-sama komitmen susah ya. Betul. Di saat kita mau pengen kompromi, dia kompromi, bubar jalan. Mau gitu. berjalan benar. Benar. Tapi ya proses ya, jangan diri kita juga ketika nggak ada yang bangun nih kita juga nggak saling menghakimi, ya udah Iya. gitu loh. Kita coba lagi ya besok, kita coba Betul, lagi betul. besok gitu loh. Kalau misalkan lagi ada males segala macam, ya udah nggak masalah. Ini kan bukan seperti ada deadline-nya, nggak boleh bolong atau nggak boleh maksudnya Bukan jadwal yang bukan jatuh wajib kudu gitu kan. Kalau absen 2 kali 3 kali udah gagal, bukan kayak gitu kan. yes, bener bukan kayak gitu. Part of daily life, gaya hidup kan, gaya hidup berdoa. Jadi ini sesuatu yang dijalanin dengan enjoy, tanpa rasa tertuduh, tanpa rasa terhakimi, tanpa ada rasa apa, tapi emang maunya tujuannya sama. Ini tadi kayak Cilida ngomong, punya kerinduan yang sama, mau punya hati yang sama, punya komitmen yang sama. Jadi ketika kita sharing ini, mungkin ada 1-2 nama yang teman-teman terpikirkan, gue pengen deh doa bareng sama si A, sama si B. Mungkin setelah ibadah pada hari ini, teman-teman bisa kontak mereka, bisa chat gitu kan, tanya, udah denger belum yang di Zil yang tadi dibawain ibadah gitu kan. Atau misalkan gue denger nih tadi di Zil lagi bahas ini, mau nggak kita sama-sama mulai doa bareng gitu. Kalian yang atur lah, atur sendiri sama teman-temannya, nggak ada peraturan harus gimana, nggak ada jadwalnya, nggak ada yang ditanya juga udah doa atau belum hari ini, nggak ada yang nanyain, nggak sanggup juga tanya-tanyain. Like, tapi intinya hatinya mau bertumbuh bersama komunitas atau enggak, itu sih. Yes, setuju banget. Oke. Terakhir ada apa dari Cynthia? Bingung nih jadinya ngomongnya. Intinya gini, kalian melangkah dulu aja deh. Ya. Melangkah dulu aja, kalian ngambil satu step, itu aja tuh udah sangat berarti gitu loh. Dengan kalian mulai ada kegerakan di hati dan kalian mulai, itu tuh udah ini banget. Gak usah mikir nanti gue gak bisa komitmen, nanti gue gak usah, itu Tuhan yang akan mampukan gitu loh. Tuhan yang akan Tuhan yang akan bekerja lah. Yang penting dari diri kalian itu mau dulu aja. Nah kata kuncinya mau sih menurut gue, mau, itu aja sih. Oke. Siap teman-teman? Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang udah disampaikan hari ini. Terima kasih Bapak untuk Engkau ingatkan lagi hari ini Tuhan tentang pentingnya persahabatan yang benar, persahabatan yang saling bertumbuh satu sama lain, persahabatan yang saling berdoa untuk satu sama lain. Tuhan, hari ini aku berdoa Tuhan biar setiap anak-anak di Zil dimanapun Engkau berada, janganlah Engkau merasa sendiri menjalani hari-harimu. Janganlah Engkau merasa Engkau gak punya teman, sendirian, stranger. Engkau merasa asing. Tapi ingatlah hari ini kalau ada komunitas yang udah Tuhan sediakan buat hidupmu. Ketika engkau ngerasa kok gak ada yang reach out sih sama gua, gak ada yang ngajak gua ngobrol, coba kalian mulai duluan aja. Ini bukan tentang siapa yang mulai duluan, tapi ini tentang kesadaran kalau pentingnya berada di komunitas yang benar, pentingnya ada di persahabatan yang benar,
Bukan tentang siapa mulai siapa, bukan tentang drama-drama, bukan tentang awkward-awkwardnya, bukan tentang hal-hal yang gak penting lainnya. Tapi hari ini sama-sama yuk kita tangkap isi hatinya Tuhan. Gimana Tuhan rindu untuk setiap anaknya berada di komunitas yang benar. Hari ini, Yuzil kita sama-sama bertumbuh dalam komunitas yang benar. Yuk sama-sama hari ini kita nggak hidup untuk diri kita sendiri lagi. Kita nggak hanya hidup di pertemanan yang cuma buat have fun doang. Tapi hari ini kita sama-sama punya kerinduan yang sama untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dan biarlah lewat komunitasmu biar lewat komunitas ini kita sama-sama bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan untuk sharing-sharing hari ini. Terima kasih buat Celidia juga, kita bisa sharing-sharing satu sama lain. Terima kasih Tuhan untuk komunitas yang Kau sediakan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Ya, puji Tuhan. Saya diingetin firman Tuhan kalau pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Kita ini anak-anak yang baik, anak-anak terang. Jika kita melakukan sebuah rutinitas atau kebiasaan yang buruk, segala yang terangnya itu bisa tercemar, guys. Jadi saya mau ngajak kita semua untuk kita belajar dari sharing dari Kak Lydia, dari Kak Sheila barusan. Itu sangat keren banget, bagus banget. Walaupun kesannya ringan, tetapi itu sangat membumi dan kita bisa praktekkan. Mulai yuk, kita mulai praktekin sama-sama. Kita mau belajar, kita berdoa, bersepakat, kita mau lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang membangun iman kita, membangun roh kita. Oke, yuk kita berdoa. Anak-Mu bersyukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami datang, kami bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Kau persiapkan dalam hidup kami. Semuanya indah dan semuanya baik. Tuhan, aku berdoa Tuhan biar setiap komunitas-komunitas yang ada di mana kami terlibat di dalamnya, biar Kau yang murnikan, Kau yang kuduskan komunitas itu, sehingga Tuhan muncul Tuhan ada satu pertumbuhan Tuhan di antara kami, karena Engkau hadir di tengah-tengah, karena Engkau Tuhan ada di sana Tuhan berkumpul, di mana kami berkumpul, 2 orang 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir Tuhan, otomatis Tuhan kami merasakan hadirat-Mu dan kami mengalami pertumbuhan. Kayak berdoa Tuhan sehari-hari kami Tuhan, biar kami terus bertumbuh di dalam pembaharuan iman, di dalam gaya hidup kami, di dalam karakter kami, di dalam buah-buah roh Tuhan, kami bermultiplikasi dan hidup kami selalu berbuah. Oleh sebab itu, teman-teman, mari kita sama-sama menerima berkat dari Allah Bapa. Kita terima berkat dari Allah Bapa, kita terima cinta kasih yang tidak pernah habis-habisnya dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaannya dari Roh Kudus yang selalu membimbing kita, menasehati kita, menghibur kita. Di saat kita lagi senang, di saat kita lagi mungkin down, Roh Kudus yang selalu setia, Allah yang selalu setia menemani kita. Biar Tuhan memberkati komunitas-Mu, Tuhan berkati apa yang Kau lakukan, Tuhan berkati apa yang Kau kerjakan, sehingga apa yang Kau dan komunitas-Mu lakukan di dalam bisnis, di dalam berkeluarga, di dalam berkomunitas, bersosial, semuanya Tuhan sertai, Tuhan berkati, karena Tuhan ada di tengah-tengah komunitas-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.